teman-teman, selamat pagi semua. Teman-teman yang bisa open cam, yuk kita open cam. Bersyukur sekali ya hari ini kita boleh jumpa lagi di ibadah Korem yang pertama ya. Sekalipun teman-teman juga balik online dan ibadah Korem masih dalam bentuk online, tapi kalau Anda yakin kita masih boleh semangat ya beribadah. Teman-teman, jangan lupa untuk boleh taruh nama berdua bertiga kalaupun teman-teman ikut berdua bertiga ya, dan teman-teman boleh ikuti ibadah sampai selesai dengan baik. Dan teman-teman kalau ada yang hari ini ikut yang perjamuan, bisa nanti kalau perjamuan pindah ke YouTube gereja ya. Dari komandan itu aja. Happy Sunday semua, selamat beribadah. Hari ini kita akan dipimpin oleh teman kita Troy. Ya, selamat pagi semuanya. Dapat disyukur kita semua dapat hadir di tempat ini pada pagi hari ini dengan sehat, dan kita semua dapat hadir dengan energi baru untuk memuji nama Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk mengikuti ibadah hari ini. Saat teduh dimulai. Terus slide. Seminggu lewat seminggu, tidak terasa ya, akhirnya udah dapat kembali lagi beribadah di Korem. Mari kita syukuri anugerah Tuhan dengan menaikkan pujian tak pernah berubah. Selalu ada bagiku, setia menuntun langkahku. Percayalah, Dia tak pernah berubah. Walau semua langit bumi berlalu, sukacita yang ku temukan hanya di dalam kasih-Mu Tuhan, pengharapan yang sempurna di dalam hidupku, hanya kasih-Mu Tuhan. Oh, 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 oh. Menuntun langkahku, percayalah, Dia tak pernah berubah. Walau semua langit bumi berlalu, sukacita yang ku temukan hanya di dalam kasih-Mu Tuhan, pengharapan yang sempurna di dalam hidupku, hanya kasih-Mu. Sukacita yang ku temukan hanya di dalam kasih-Mu Tuhan, pengharapan yang sempurna di dalam hidupku, hanya kasih-Mu Tuhan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas segala hal Tuhan sudah kasih untuk hari ini. Atas kami semua dapat Tuhan berikan istirahat semalam untuk mengembalikan konsentrasi dan energi untuk pagi hari ini. Tuhan juga terima kasih Tuhan telah memberikan kami kesehatan untuk kami semua dapat berkumpul pada Korem ini hari ini untuk mengikuti dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melewati dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati agar firman-Mu dapat kami gunakan dan dapat kami mengerti yang kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, betapa baiknya itu Tuhan itu pada kita. Berulang kali kita berdosa, tapi Tuhan tetap bersedia mengampuni kita. Betapa tidak mungkin kita kagum akan kasih Tuhan itu. Mari kita datang di hadirat Tuhan untuk mengakui dosa kita dan menyanyikan kunaikan syukurku. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong.
Oke, teman-teman, sebelum Ko Andrian akan pimpin kita dalam doa pengakuan dosa, Ko Andrian kasih waktu setiap kita, masing-masing secara pribadi di hadapan Tuhan, dosa kita, tanggung jawab kita pribadi, kerohanian kita, tanggung jawab pribadi masing-masing di hadapan Tuhan. Yuk mari teman-teman, beberapa waktu ke depan, mari kita berdoa secara pribadi sendiri-sendiri untuk kita mengakui, memohon ampun, dan juga memohon Tuhan boleh menyucikan setiap kesalahan pelanggaran kita. Yuk mari kita berdoa secara pribadi ke depan di hadapan Tuhan. Mari masing-masing kita berdoa. Tuhan mengenal setiap kami yang hari ini datang beribadah. Tuhan tahu apa yang kami lakukan. Sekalipun kami melakukannya tersembunyi, di kamar, di dalam hati, pikiran kami, tapi kami tidak bisa menyembunyikan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tahu, Tuhan bisa mengukur hati kami, motivasi kami, isi pikiran kami. Bahkan sekalipun kami, Tuhan kadang-kala tidak pekah kepada dosa, kadang-kala kami tidak lagi melihat itu sebagai dosa, tapi Tuhan tahu. Maka Tuhan, kalau Engkau maha tahu dan melihat apa yang kami lakukan, dan pada hari ini Tuhan kami akui di hadapan Tuhan, Tuhan yang boleh mendengar, menyucikan, mengampuni setiap kami Tuhan. Karena kami butuh pengampunan dari Tuhan. Kami butuh belas kasihan dari Tuhan. Kami butuh anugerah dari Tuhan untuk boleh menyucikan, dan juga Tuhan untuk boleh membuat kami sadar betapa dosa dan hal-hal buruk, pelanggaran, kebiasaan buruk boleh kami tinggalkan. Tuhan, ajar kami juga Tuhan, supaya kami hari demi hari di tahun 2022 ini, kami boleh semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Meninggalkan kehidupan kami yang buruk, yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami boleh menuju keserupaan dengan Tuhan. Kami boleh menuju kepada kebenaran. Kami boleh menuju kepada hidup yang kudus, yang semakin hari semakin baik. Tuhan tolong, Tuhan bantu kami, karena tidak mudah Tuhan, kami tahu, kami lemah, kami jatuh bangun di dalam melawan dosa. Dan Tuhan boleh melihat, dan Tuhan boleh menguatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, membawa juga ungkapan syukur, dan juga membawa pengakuan dosa ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, mari bersama-sama dengan Ko Andrian kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita yang diakui dari gereja di segala abad dan tempat, yang berbunyi demikian. Teman-teman yang belum hafal, silakan melihat di slide-nya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, masih Ko Andre. Oke, sekarang kita dapat melewati hari-hari berat karena pimpinan Tuhan. Marilah kita naikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke, teman-teman, sebelum kita dengar firman, mari kita berdoa sekali lagi ya. Yuk, mari teman-teman yang mungkin tadi banyak aktivitas, kita boleh tenangkan hati kita, pikiran kita untuk boleh fokus dengar firman Tuhan. Konden sebenarnya ajak untuk kita boleh open camp, supaya kita boleh fokus sama-sama ya. Tapi kalau lagi tidak memungkinkan, tidak apa-apa. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami sangat bersyukur di tengah-tengah keterbatasan, kelemahan kami, tapi Tuhan masih mau memberikan kami kesempatan untuk boleh berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah. Biarlah momen ibadah ini kami boleh pakai dengan sungguh-sungguh, terlebih buat firman Tuhan. Tuhan juga boleh menolong supaya kami boleh mendengar dan sungguh-sungguh melakukan. Tuhan juga boleh memimpin hamba-Mu yang lemah dan terbatas, biar Tuhan boleh memakai menjadi berkat. Tuhan tolong kami semua, buka hati pikiran kami juga boleh sungguh-sungguh mendengar, supaya firman tidak berlalu, tapi boleh mengubahkan hidup kami. Supaya semakin hari kami boleh semakin seperti apa yang Tuhan mau, dan hidup kami boleh berubah, dan akhirnya boleh berbuah, dan boleh menjadi berkat bagi sesama, bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan, yang ada di sekitar kami, atau orang-orang yang Tuhan hadirkan bagi kami di dalam pertemanan, pergaulan, di sekolah, di rumah, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, kalau lihat tema hari ini, teman-teman pasti sudah tahu ya. Jadi tema kita bagaimana merubah insecure to be grateful ya. Sebelum itu mari kita lihat dulu satu video pendek ya, mungkin dari satu cuplikan film yang dulu pernah tayang. Jangan-jangan teman-teman pernah nonton. Yuk kita lihat dulu ya. Konden siap dulu slide-nya. Teman-teman, kalau Konden ada kendala, kasih tahu ya. Nah, ini dia. Tahu ini film apa? Yaitu film Imperfect ya. Di momen itu tuh dia lagi nangis, lagi sedih karena ternyata dia tidak bisa dipilih karena kondisi badannya ya, kondisi penampilannya. Dan akhirnya dia sedih, dan akhirnya kalau teman-teman nonton filmnya dia berubah, tetapi sayang sekali dia berubah karena bukan apa yang dari hati dia, tapi karena tuntutan orang luar yang coba membuat dia tuh akhirnya tidak bisa menerima diri dia apa adanya. Sehingga di film ini sebenarnya sedang menunjukkan ada orang-orang yang insecure, termasuk si perempuan ini yang tadi. Padahal cowoknya bilang cowoknya itu menerima dia, tetapi akhirnya dia berubah karena pandangan orang luar, dan akhirnya membuat dia itu menjadi
seorang yang insecure, termasuk orang-orang yang lain, teman-teman kerjanya dia, termasuk juga orang tua dia sendiri sebenarnya, membuat dia akhirnya menjadi insecure dengan diri dia, padahal dia punya teman yang menerima dia. Teman-teman, tanpa sadar budaya atau sekeliling kita membuat kita jadi insecure, termasuk diri kita sendiri, tanpa sadar membuat kita menjadi insecure dengan keadaan diri kita, padahal sebenarnya tidak. Tetapi kenapa jadi begitu, dan kenapa kita akhirnya menjadi orang yang tanpa sadar jatuh di dalam insecure? Karena kita ingin menyenangkan manusia. Teman-teman, ada banyak orang ingin menyenangkan manusia, sehingga berubah karena apa kata orang, bukan karena apa yang seharusnya kita berubah. Iya nggak? Misalnya teman-teman cewek di Korea bilang begini, oh cowok ganteng tuh harus begini-begini, atau mungkin teman-teman bilang, kok Andrian harus begini, begitu, begini. Ya baik sih berubah, tetapi akhirnya kok Andrian berubah hanya karena kata-kata orang lain, hanya karena ingin menyenangkan manusia, padahal kita nggak bisa menyenangkan semua manusia, dan begitu banyak manusia punya begitu banyak penilaian. Dan di film ini menunjukkan bahwa ada orang berubah karena menyenangkan manusia lain. Dan akhirnya itu membuat dia menjadi insecure, membuat dia menjadi tidak bersyukur dengan apa yang dia punya. Yang kedua, mengikuti penilaian orang lain. Nah, ini kadang-kala ya, akhirnya kita menjadi orang yang menjadi orang yang kurang percaya diri, menjadi orang yang rendah diri, menjadi orang yang insecure, yang tidak bisa menerima dan bersyukur karena kita terlalu memikirkan penilaian orang lain kepada diri kita. Aduh, bagaimana ya? Aduh, bagaimana ya? Jadi terlalu memikirkan pendapat dan penilaian orang lain. Padahal pendapat dan penilaian orang lain belum tentu objektif. Biasanya orang-orang berkata-kata itu biasanya biasanya mungkin subjektif, tergantung pendapat dia. Dan kalau kita terlalu termakan omongan orang, waduh, itu bisa membuat kita jadi orang yang kepikiran dan akhirnya menjadi orang yang insecure, tidak aman dengan diri kita. Terus apa selanjutnya kalau kita melihat dari film ini? Dan kenapa akhirnya orang bisa jadi insecure? Karena orang salah membangun identitas dan jati diri. Orang pikir bahwa cantik itu begini. Orang berpikir bahwa ganteng itu begini. Orang berpikir bahwa sukses, bahwa orang hebat tuh begini, begitu, begini. Dan akhirnya kita membangun, kita punya identitas dan jati diri di dalam sesuatu yang sebenarnya tidak aman, tidak baik. Tetapi bagi orang lain itu baik dan kita ikut-ikutan di situ. Atau bahkan ada orang yang akhirnya membangun dia punya identitas di hal-hal yang sementara yang bisa hilang. Misalnya ada orang yang mungkin dia membangun siapa dia melalui game ya. Sekarang banyak game yang cukup terkenal. Tapi kita perlu tahu game itu punya masa. Akan tiba waktunya game dan apapun itu akan berganti. Dan akhirnya banyak orang ketika salah membangun identitas, salah membangun jati diri, jatuh di dalam insecure, tidak aman, merasa kurang percaya diri, dan akhirnya, atau mungkin ada orang-orang yang akhirnya melalui film ini, kalau kita lihat, membangun identitas, membangun siapa dia, melalui penampilan. Nah, ini yang salah. Dan yang terakhir, insecure itu bisa muncul waktu kita nggak kenal diri kita, nggak kenal potensi kita, nggak kenal siapa kita, dan terakhir, waktu kita punya ambisi yang nggak benar. Ini di luar film ini ya. Teman-teman, waktu kita punya ambisi yang nggak benar, kita akan jadi orang yang tanpa sadar, bisa jadi orang yang insecure. Kenapa? Karena waktu kita punya ambisi yang nggak benar, kita ingin bersaing, bermain kotor, kita akan lihat setiap orang di samping kita itu sebagai orang yang akan mengancam kita, karena kita lagi bersaing terus nih. Dan ketika kita punya ambisi yang nggak benar, orang-orang di sekitar kita akhirnya membuat kita jadi ketakutan. Kenapa? Oh, jangan-jangan dia akan tusuk aku nih dari belakang. Oh, jangan-jangan dia akan mengkhianati aku nih. Jadi kita punya pola pikir akhirnya yang nggak baik. Kenapa? Karena di drive dengan ambisi yang nggak benar. Jadi kira-kira ini yang terjadi, teman-teman. Dan ini realita, dan ini akhirnya membentuk orang, membentuk kita, dan dunia tanpa sadar juga membentuk teman-teman untuk jadi orang yang insecure. Kenapa? Karena ini. Dan teman-teman, ada satu tokoh di Alkitab yang juga insecure dengan keadaan dirinya. Padahal tidak perlu insecure. Nah, kita akan lihat tokoh ini. Siapa dia? Tokoh ini adalah Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama bangsa Israel. Teman-teman lihat apa problem yang membuat dia jadi insecure. Nah, insecure bukan cuma berarti kita kurang pede, tapi juga insecure berarti kita juga takut.
takut dan kita juga bisa kehilangan sesuatu karena orang lain. Nah, itu padahal enggak, tapi kita berpikir begitu. Nah, ini yang terjadi kepada Saul dan bisa juga kepada kita hari ini. Nah, coba kita buka di Alkitab di 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Nanti minta Cindy bacain buat kita ya. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Sudah ketemu, teman-teman mohon perhatikan di Alkitab masing-masing. Teman-teman buka, nanti ada satu orang teman bacain buat kita. Silakan. Hmm, 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9 ya kok. Ya. Tetapi Saul benci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan kerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendeki Daud. Nah, teman-teman, si Raja Saul ini menjadi orang yang insecure karena pikiran dan perasaan dia. Padahal semestinya dia bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena ada Daud yang boleh bersama-sama dengan dia, yang membantu dia di dalam medan perang, termasuk kita tahu ya, Daud membantu orang-orang yang pada waktu itu semuanya takut, tapi Daud berani untuk melawan Goliat seorang diri ya. Semestinya Saul bersyukur, ya udahlah kalau ada orang yang akhirnya pada waktu itu beryuforia, ya itu biasa ya, orang kalau lagi senang, lagi menang, happy, lagi bersukacita, biasanya orang begitu ya, mengungkapkan. Dan ketika Saul mendengar orang mungkin memuji Daud, ya sudah dia bersyukurlah. Bersyukur karena kenapa? Karena ya udahlah ada orang memuji orang lain, ya it's okay. Tetapi Saul ternyata merasa terganggu dengan pujian itu dan dia akhirnya marah dan mendengki kepada Daud, padahal Daud tidak berbuat salah. Padahal justru Daud lagi tolong dia pada waktu itu. Tapi dia mengambil hal itu, kenapa? Karena bagi dia sebagai sebuah ancaman atau sebagai sebuah hal yang membuat dia tuh kehilangan pujian dari orang lain. Dan akhirnya lihat ya, Saul menciptakan insecure kepada diri dia sendiri. Dan dia menganggap Daud akhirnya menjadi seorang kompetitor atau seorang pesaing yang akan mengambil jabatan raja dia. Padahal tidak demikian. Daud orang baik. Daud tidak begitu. Dan Daud tidak sombong. Bahkan Daud begitu rendah hati. Dan Daud juga waktu berjumpa dengan Saul begitu hormat. Dan poinnya adalah semestinya Saul tahu siapa dia, siapa Daud. Dia raja dan Saul itu orang biasa, anak muda. Lalu kenapa dia perlu insecure, perlu merasa tidak nyaman dengan orang muda, dengan orang yang mungkin belum menjadi raja, padahal dia adalah seorang raja yang mengalahkan banyak orang, sekalipun mungkin pada waktu itu orang mungkin memuji, mengatakan Daud mengalahkan begitu banyak orang, sedangkan dia sedikit. Ya udahlah ya, ya udahlah. Tetapi lihat, ini problem iri hati muncul nih, problem. Padahal Saul semestinya tahu. Coba kita lihat bagian selanjutnya. Nah, 1 Samuel 17 ayat 33. Konden minta tolong, teman kita boleh bacain buat kita. Boleh minta tolong Stephen deh, bacain buat kita. 1 Samuel 17 ayat 33. Apa nih firman Tuhan bilang apa di situ? Satu Samuel 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Oke, teman-teman perhatikan ya firman Tuhan ini ya. Saul tahu siapa itu Daud dan Saul mengerti siapa itu dia. Bahkan tahu juga ya Daud latar belakangnya apa. Teman-teman juga tahu, pernah dengar di sekolah minggu. Dan Saul juga bilang dengan jelas, kamu begini, sedangkan dia prajurit dan kamu orang biasa, anak muda. Kamu tidak mampu melawan orang Filistin itu ya, atau melawan Goliat ya.
Saul tahu, tetapi kenapa akhirnya Saul jadi orang yang akhirnya setelah ini teman-teman tahu ya, setelah ini akhirnya Saul itu terus-menerus mengejar siapa? Mengejar Daud ya, untuk membunuh Daud. Kenapa? Karena problem hati Saul yang jahat, pikiran dia yang nggak benar, yang akhirnya membentuk dia menjadi orang yang insecure, yang takut kehilangan jabatan, takut kehilangan pujian, takut kehilangan apa yang dia punya karena Daud. Padahal ketika Daud dipuji-puji, Daud menang, Daud tidak sombong. Teman-teman, bisa nggak pada waktu itu Daud akhirnya sombong? Waduh, lihat nih ya, aku hebat. Nah, itu mungkin bisa menciptakan persaingan atau bisa menciptakan Saul jadi iri hati. Tapi Daud tidak begitu. Daud tidak begitu. Dan Daud tidak mengambil kesempatan pada waktu itu untuk sombong. Tetapi lihat Saul. Lihat dia. Dia yang menciptakan itu dan mungkin saja Saul akhirnya jadi orang yang menganggap kuasa atau jabatan itu sesuatu hal yang yang betul-betul hal yang sangat penting, padahal itu hanya titipan Tuhan. Dan Saul menganggap pujian manusia itu penting sekali. Nah ini teman-teman, ini tipe-tipe orang yang insecure, menganggap pujian dari orang lain itu penting dibandingkan apa kata Tuhan, atau butuh butuh validasi dari orang lain. Nah kita lihat selanjutnya di firman Tuhan yang sama di 1 Samuel 18 ayat 5. Konden bacain buat teman-teman deh ya. 1 Samuel 18 ayat 5. Bilang begini. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat juga oleh pegawai-pegawai Saul. Perhatikan ya. Daud yang maju berperang selalu berhasil kemana Saul suruh. Dan Saul sendiri yang angkat dia jadi kepala prajurit akhirnya ya. Dan teman-teman perhatikan ya, semestinya Saul senang. Kenapa? Karena apa yang dia perintahkan selalu dibuat berhasil oleh Daud. Kalau kita sebagai raja, kalau teman-teman perempuan sebagai ratu, senang dong ya kalau punya anak buah seperti Daud. Iya nggak Cindy? Atau iya nggak Troy? Atau iya nggak teman-teman? Senang karena kita nggak usah capek-capek. Kita nggak mungkin mati karena ada orang yang kita bisa andalkan. Semestinya senang dong. Dan semestinya Saul harus lebih berbangga. Kenapa? Karena dia punya bawahan yang luar biasa. Sama seperti kalau kita mungkin pemimpin guru, kita tentu senang dong kalau punya anak murid lebih pintar dari kita ya, atau punya bawahan lebih jago karena berarti kita berhasil ya, berhasil mendidik, berhasil memilih orang yang tepat ya. Semestinya senang. Tapi kenapa muncul rasa tidak aman, tidak nyaman, muncul rasa muncul rasa insecure kepada Saul. Kenapa? Karena pikiran dia nggak baik, perasaan dia yang kurang baik, terlalu berpikir lebih, sehingga menganggap Daud ini menjadi sebuah ancaman bagi dia. Dan teman-teman perhatikan ya, Saul terus-menerus mencari cara untuk membunuh Daud. Kenapa? Karena menjadi insecure dengan keadaannya Daud pada waktu itu. Siapa yang ciptakan? Ya diri dia. Padahal Saul semestinya harus bersyukur dengan apa yang dia punya. Bersyukur dengan keadaan Daud, bersyukur Tuhan sudah menolong dia, nggak usah insecure, nggak usah iri hati, nggak usah punya hati yang nggak baik. Tapi itu toh akhirnya dia lakukan. Kenapa? Karena mungkin orang lain yang membentuk, tapi karena dia juga yang membentuk keadaan diri dia. Tidak menerima apa yang Tuhan berikan kepada dia. Nah ini tipe-tipe nih, ini tipe-tipe. Nah teman-teman, Onden bilang begini melalui peristiwa Saul dan juga Daud. Kita seringkali lupa bahwa Tuhan sudah memberkati kita dengan banyak hal. Saul lupa, Tuhan sudah memberkati dia dengan banyak hal. Sehingga kita mudah untuk terlena bahkan iri hati dengan apa? Iri hati melihat berkat yang Tuhan berikan kepada orang lain, padahal setiap orang punya berkatnya masing-masing. Saul demikian kepada Daud. Padahal Tuhan kasih berkatnya masing-masing. Tuhan kasih potensi, kasih karunia, kasih talenta masing-masing. Saul nggak usah iri kepada Daud. Daud pun demikian. Tetapi Saul akhirnya menjadi iri hati dan itu menciptakan sebuah hal yang tidak baik dan akhirnya membuat Saul akhirnya jatuh kepada insecure dan membuat dia justru berbuat hal yang nggak baik dan membahayakan nyawa orang lain. Yaitu dia mengejar-ngejar, membuat Daud akhirnya menjadi tidak nyaman dan aman karena Saul mengejar-ngejar dia. Padahal Daud tidak berbuat jahat dan Daud tidak sombong atau tidak menunjukkan yang tidak baik kepada Saul. Dan teman-teman, gawat loh ya, orang yang insecure itu akan membahayakan diri, membahayakan juga orang lain. Kalau kita melihat kasusnya Saul atau mungkin juga kita hari ini. Teman-teman, kita punya potensi masing-masing. Kita nggak usah iri-irian, kita nggak usah
memandang berkat orang lebih banyak daripada kita, ya mari kita lihat bahwa Tuhan juga sudah memberkati kita dengan banyak hal. Iya enggak? Dan coba kita lihat diri kita hari ini. Nah, ada nggak kita kayak orang di gambar ini ya? Ini seperti Saul melihat Daud pada waktu itu ya. Padahal ya dia harus bersyukur punya Daud yang luar biasa pada waktu itu. Ini satu contoh orang yang insecure di Alkitab. Contoh kedua, kalau ini contoh insecure karena takut akan sesuatu, diambil, takut bersaing, butuh pujian, dan melihat orang lain bukan sebagai orang yang kita perlu kasihi, sebagai rekan kerja, tapi melihat orang sebagai musuh, membuat kita tidak aman, padahal itu bukan musuh, hanya pikiran kita yang terlalu berlebihan, overthinking. Nah, sekarang insecure yang kedua adalah dari contoh seorang nabi. Ya, coba kita lihat di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. Coba teman-teman buka 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai kita lihat ya, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Teman-teman boleh buka, kemudian minta satu orang teman bacain buat kita. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. Boleh minta Karin aja deh bacain buat kita. Sudah? 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. Sebentar, Kak. Iya. Teman-teman tahu ya cerita ini. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. Sudah, Karin? Udah, Kak. Oke, silakan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi. Daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi, menyelamatkan nyawanya." Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia tidak sendiri masuk ke padang gurun, seharian perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Oke, thank you buat Karin. Teman-teman, Elia merasa insecure ya, merasa nggak aman dan nyaman dengan apa yang dia rasakan, ancaman ya, ancaman dari Isabel ya, seorang yang jahat ya, dari Isabel, karena Elia membunuh nabi-nabi palsu ya. Padahal teman-teman, dia tahu ada Tuhan yang menyertai dia. Teman-teman, sebelum peristiwa ancaman ini dan akhirnya Elia lari ke gua dan dia bersembunyi dan dia merasa, "Tuhan, kalau gitu aku mati aja deh, aku nggak sanggup hidup, ya sudah Tuhan, aku lebih kurang baik, aku mati aja Tuhan, nggak tahan." Sebelum dia berpikir mau mati begini, padahal sebelum itu Tuhan tolong dia loh. Tuhan kasih dia mujizat, kasih dia hal yang spektakuler untuk melawan orang-orang yang jahat, nabi-nabi yang palsu, raja dan ratu yang jahat, dan dia berhasil, dia menang. Baru melewati kemenangan dengan Tuhan, cuman mendapatkan ancaman, baru kata-kata dia sudah insecure, sudah takut, dan pikiran dia, perasaan dia membuat dia lebih takut, dan dia lari dan mulai timbul pikiran-pikiran yang insecure, yang nggak baik. Sudahlah Tuhan, aku tidak lebih baik aku mati, Tuhan cabut nyawaku. Nah, teman-teman, Konden mau bilang ya, terkadang rasa insecure, tidak aman, cemas itu muncul karena pikiran dan perasaan berlebih yang kita ciptakan sendiri. Padahal Elias semestinya tahu dia punya Tuhan yang mampu tolong dia melewati hal yang besar. Lalu cuman hal yang kecil begini, kenapa dia perlu takut? Ya sudah, dia berdoa meminta Tuhan tolong dia. Bukan dia merasa
tidak percaya diri, takut, dan mau minta mati aja, kayak orang yang sudah hopeless, tidak punya pertolongan, lupa kalau ada Tuhan yang besar, yang tolong dia. Cuman ancaman loh, belum tentu terjadi juga. Iya nggak? Tapi dia sudah apa? Kenapa? Karena pikirannya over, membuat dia akhirnya ketakutan dan lebih baik mati. Padahal dia seorang yang diberkati Tuhan. Wah, bagaimana dengan kita? Kadang-kala kita akhirnya menciptakan insecure itu sendiri. Baik tadi insecure karena tidak dipuji, takut kehilangan jabatan, atau salah membangun identitas seolah-olah jabatan itu kekuasaan raja adalah dia. Dan ini juga insecure yang kedua, ketakutan karena situasi, karena kondisi, tetapi juga karena ketakutan, karena pikiran yang berlebihan dan perasaan yang berlebihan. Teman-teman, bagaimana dengan kita? Nah, ini yang Konden bilang, kita menciptakan insecure sendiri, juga kadangkala insecure juga bisa diciptakan oleh orang luar. Kenapa? Karena orang-orang luar adalah orang-orang yang berdosa, yang kadangkala suka membangun sebuah hal yang nggak baik. Nah, contohnya begini. Nah, mungkin kadangkala ada orang, bisa jadi orang tua kita sendiri, menciptakan rasa yang insecurity kepada kita yang nggak baik. Rambutnya kok keriting, kulitnya kusam, seperti nggak keurus. Katanya sih anaknya agak kurang ya. Nah, mungkin ini kata-kata yang membuat kita jadi orang yang insecure, yang adik dan kakak bagaikan bumi dan langit. Nah, teman-teman, kadangkala kata-kata ini, atau mungkin kadangkala ada banyak kata-kata orang lain, termasuk kata-kata dari orang tua kita, orang-orang terdekat kita, teman kita, keluarga kita, yang membuat kita jadi orang yang kurang percaya diri, menjadi orang yang insecure, suka membandingkan kita dengan orang lain, atau bahkan mengata-ngatai kita, atau bahkan kadangkala tanpa sadar menyakiti kita, atau kadangkala body shaming ya, dan lain sebagainya. Nah, ini insecure dari luar. Kadangkala begitu, iya nggak sih? Yang akhirnya membuat kita jadi orang yang makin hari makin insecure, mengurung diri, mengasihani diri, dan kita jadi orang yang kurang percaya diri dan bisa jadi. Akhirnya kita bisa melawan, bisa, tapi juga akhirnya bisa bunuh diri karena insecure, atau kita jadi orang yang nggak karu-karuan, atau akhirnya kita jadi orang yang berubah, tapi jadi orang yang aneh karena insecure. Nah, teman-teman, sebelum lebih jauh lagi, insecure itu apa sih? Nah, coba kita sharing dulu nih. Teman-teman coba kasih pendapat di kolom chat. Bagi teman-teman, insecure itu apa? Kalian tunggu ya, 1-2 menit ke depan. Coba ditulis, insecure itu apa? Ada yang bisa jawab langsung, atau mungkin ada yang bisa kasih di kolom chat. Ada? Yuk teman-teman, kalian tunggu. 1 orang, 2 orang, yuk. Dari Michelle katanya insecure itu rasa takut. Dari Stephen, insecure itu tidak percaya diri. Dari yang lain? Kalau dari Darren Ben, kira-kira apa menurut Darren insecure itu? Kayaknya tidak percaya diri, tapi udah ditulis duluan. Oke, siap. Dari sini katanya perasaan tidak aman atau nyaman. Teman-teman, itu insecure ya. Kita pasti punya pemahaman yang sudah tahu, karena ini kata yang umum muncul. Tetapi kalau kita lihat bagian ini, apa sih insecure itu? Nah, boleh minta 1 orang teman bacain kita. Kemudian minta tolong 1 teman deh bacain buat kita. Boleh minta tolong Dustin bacain buat kita di slide yang kalian tunjukkan. Ya kok. Apa itu insecure? Insecure adalah sebuah pemikiran yang berlebihan tentang diri kita atau kepada seseorang, juga terhadap suatu kejadian yang membuat perasaan kita menjadi cemas, tidak aman, kurang percaya diri, dan timbul rasa iri hati pada orang lain. Oke, thank you buat Dustin. Teman-teman, ini insecure ya. Keadaan atau pikiran kita yang berlebih kepada orang lain, atau mungkin orang yang buat kita, dan akhirnya itu membuat perasaan kita menjadi cemas, tidak aman, kurang pede, dan timbul rasa iri hati pada orang lain, atau timbul rasa cemburu pada orang lain. Nah, ini insecure. Dan teman-teman, melalui tadi contoh-contoh, kita bisa menangkap kenapa, dan ini artinya. Dan sekarang coba kita uji. Kita orang-orang yang sudah masuk nggak di dalam lingkaran insecure. Nah, dari tadi contoh-contoh dari firman Tuhan, dari film, dari pengertian, kira-kira kita termasuk nggak orang yang insecure? Nah, hati-hati. Coba lihat, orang-orang yang insecure adalah orang-orang yang selalu melihat orang lain sebagai pesaing yang akan mengancam kita. Kalau ada orang baru nih, atau bahkan adik kita, koko kita, cece kita, bisa jadi orang yang membuat kita insecure. Aduh, kalau dia begini, dia bisa lebih sayang nih. Padahal itu orang terdekat kita, dan itu kadang-kala muncul sampai nanti kita kerja.
Padahal itu rekan kita, tapi bisa menjadi seorang yang betul-betul mengancam kita, dan akhirnya kita nggak mau temenan sama dia. Dan itu juga bisa terjadi di dalam rekan pelayanan di gereja juga. Kita akan melihat orang selalu sebagai pesaing yang akan mengancam kita. Nah, ini orang-orang yang tidak tahu potensi dalam diri dia. Nah, yang kedua, rendah diri. Ada nggak dari kita yang rendah diri? Padahal kita nggak semestinya rendah diri. Rendah hati boleh, tapi rendah diri itu nggak boleh. Butuh pengakuan. Nah, ini seperti Saul, butuh pengakuan, butuh validasi, butuh orang tuh puji kita supaya kita rasa, oh sudah benar ya. Padahal kadangkala pengakuan dari orang lain belum tentu objektif dan benar. Kecuali dari Tuhan, tentu yang positif, yang baik. Butuh pengakuan. Apa-apa butuh diakui. Cemas yang berlebih, ketakutan, pemikiran yang membuat kita jadi takut dan sulit tidur. Berpikiran negatif, nah ini orang yang insecure. Menghindari memberi pujian pada orang lain. Nah, ini orang-orang juga yang insecure. Nah. Terus juga mengikuti kata orang, apa kata orang, dan suka membandingkan diri dengan orang lain. Padahal setiap kita itu berbeda. Tadi Konden bilang ya, Tuhan memberkati kita dengan berkat yang berbeda-beda. Kadang-kala kita suka melihat orang itu diberkati lebih. Karena kita bukan dari kacamata Tuhan. Padahal Tuhan sudah kasih kita porsi masing-masing. Suka membanding-bandingkan diri. Takut kepada hal baru, insecure, takut kepada hal baru. Aduh, bagaimana ya? Dan tidak mau bicara dengan orang lain. Termasuk tadi, Konden bisa tambahin ya, berbuat jahat kepada orang lain juga bisa termasuk insecure loh. Sama seperti Saul tadi ya, akhirnya terus-menerus mencari cara mengejar Daud untuk membunuh Daud. Dan teman-teman tahu ya, Daud padahal punya celah untuk bunuh Saul lagi, tapi Daud menahan itu untuk tidak bunuh Saul. Ya, teman-teman, ini tanda-tanda. Dan lalu bagaimana nih? Seperti tema kita hari ini, bagaimana change insecure to be grateful, atau bagaimana kita merubah insecure itu baik karena orang lain, karena kita, karena dunia sudah berdosa, menjadi sebuah hal yang bersyukur. Nah, ini mungkin gambarnya ya. Bagaimana ubah insecure jadi bersyukur? Bagaimana? Ada dua hal, teman-teman, yang perlu kita cermati. Yang pertama, bagaimana merubah itu? Yang pertama adalah kita perlu kenal diri kita dengan benar sesuai apa kata Tuhan. Kalau kita nggak kenal siapa kita, apa kita, bagaimana Tuhan memandang kita, kita akan jadi orang yang selalu insecure. Kenapa? Karena kita selalu mendengar apa kata orang, padahal belum tentu benar. Teman-teman, kita perlu tahu siapa kita. Kenapa dari Tuhan? Karena kita ciptaan Tuhan, bukan ciptaan manusia A, B, dan C. Tetapi kadang-kadang kita suka membangun siapa kita dari luar. Oh, karena pakai ini, oh karena jadi itu, oh karena jadi sana, oh karena dapat ini, oh karena dihargai begini, aku baru Cindy, aku baru Sean, aku baru Troy, aku baru Belensa, aku baru jadi Ko Andrian, kalau aku begini. Nah, itu kata-kata dunia. Tapi apa sih kata Tuhan tentang kita? Siapa kita di hadapan Tuhan, dan bagaimana kita sesuai dengan apa kata Tuhan. Itu yang harus kita tahu, supaya kita nggak mudah jadi orang yang insecure, membandingkan diri, kurang percaya diri, atau rendah diri, mengasihani diri, dan akhirnya selalu mengurung diri di kamar. Nah, apa sih teman-teman kata Tuhan tentang kita? Konden minta satu teman bacain kita dengan suara yang agak kuat ya. Konden minta teman kita, Eta Natanaya, bacain buat kita. Mazmur 139 ayat 13. Silakan. Mazmur 139 ayat 13. Engkau menciptakan setiap bagian badanku dan membentuk aku dalam rahim ibuku. Teman-teman, firman Tuhan bilang, Tuhan menciptakan kita, Dia yang buat kita, Dia yang nenun kita dengan kasihnya Dia. Berarti kita bukan ciptaan orang luar, kita bukan dibuat sia-sia. Ada banyak orang pikir, ada kata-kata yang kadang-kadang suka membuat kita kecewa ya. Sudah begini, sudah warna kulit begini, hidup lagi. Kadang-kadang gitu ya. Ini siapa sih yang ciptain kamu? Tunggu dulu. Kita diciptakan oleh Tuhan loh. Setiap bagian tubuh badan kita, Tuhan yang buat. Tuhan yang kerjakan. Dan Tuhan bukan cuma sekedar buat, bukan cuma sekedar ciptakan, bukan cuma sekedar menenun kita di dalam rahim ibu kita, tetapi Dia juga menciptakan kita tidak sembarangan, sesuai dengan Dia, sesuai dengan gambar Tuhan. Tuhan Maha tahu, kita bisa tahu. Tuhan Allah yang kreatif, kita bisa kreatif.
Tuhan Allah yang pintar, kita punya hikmat. Makanya manusia kita bisa pintar-pintar ya karena Tuhan. Bahkan Tuhan Allah yang luar biasa, kita juga bisa menjadi orang yang menjadi berkat. Teman-teman, kita bukan cuma diciptakan oleh Tuhan, tetapi kita serupa dengan Tuhan. Bukan Allah ya, tapi serupa dengan Tuhan. Dan bukan cuma serupa dengan Tuhan, setiap kita punya potensi yang besar yang Tuhan ciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Yesaya 43 ayat 7 bilang begini, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan juga. Jadi teman-teman bukan orang yang biasa-biasa, setiap kita orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Karena kita ciptaan Tuhan, diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, dan kita punya kekuatan, punya talenta, karunia untuk melakukan tugas yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita bukan manusia sembarangan. Hanya kita aja yang belum mengenal diri kita yang baik, belum mengenal Tuhan dengan benar, belum tahu potensi dan kelebihan kita apa. Mungkin saja karena kita hanya melakukan hal-hal yang sembarangan. Makanya sebenarnya melalui pelayanan, melalui kita berkomunitas, melalui kita mengenal Tuhan, kita akan tahu potensi kita apa. Maka teman-teman, kita bukan cuma diciptakan oleh Tuhan, luar biasa tangan Tuhan ciptain kita, bukan orang lain. Tetapi kita juga sama dengan Tuhan, serupa dengan Tuhan, tapi bukan Tuhan. Tetapi kita diciptakan untuk apa? Bukan untuk sembarangan, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Orang mungkin menganggap kita remeh, tapi Tuhan menganggap kita sesuatu yang mulia, yang luar biasa. Makanya teman-teman nggak perlu insecure. Kalau mungkin ada orang lain, atau mungkin orang tua kita sendiri merendahkan kita, tidak menghargai kita, membeda-bedakan kita, ya sudahlah, itu mereka karena mereka mungkin bisa salah, tidak mengerti firman Tuhan, tapi teman-teman yang mengerti ketika mereka berkata-kata begitu kepada kita, ya kita maklumi aja, kita ampunin aja, kita doain supaya mereka berubah, dan kita juga tahu kebenaran, kita boleh mengajarkan kepada mereka bahwa mama, papa, atau mungkin orang-orang luar yang ngata-ngatain kita, sorry, kamu mungkin kata-katain kita, tapi saya anak Tuhan. Saya diciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Makanya teman-teman, kalaupun akhirnya dunia membentuk kita dengan hal yang nggak benar, kita perlu sadar. Apa kita perlu sadar ya? Bagian firman Tuhan ini, kita diciptakan sesuai dengan gambar Tuhan. Makanya keantian mau bilang begini. Minta deh, Troy bacain buat kita dengan suara yang keras. Keberhargaan seorang tidak bisa diukur dari siapa dirinya, tetapi bergantung pada Sang Pencipta. Mengapa? Karena Sang Pencipta yang paling tahu letak keberhargaan di dalam diri ciptaannya. Nah, teman-teman, kalau kita sadar ini, kita akan jadi orang yang tidak insecure karena kita tahu kita berharga bukan dari apanya kita, bukan dari apanya orang lain, bukan dari apa yang menempel atau apa yang dunia buat, tapi dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang paling tahu apa yang berharga di dalam diri kita. Amin? Iya enggak? Kadang-kala kita suka mengukur kita berharga kalau kita mungkin pegang merek handphone yang begini. Kalau nggak pegang jadi insecure. Oh, kita berharga karena papa mama kita punya uang banyak sekali. Uang bisa habis. Dan uang itu bukan hal yang kekal, yang selama-lamanya. Kita justru berharga karena Tuhan yang taruh keberhargaan itu dalam diri kita. Dan teman-teman perhatikan. Kalau orang dunia bilang berharga kalau kita sudah sukses, kaya, hebat, tapi itu menurut pandangan dunia ya. Tapi lihat loh, Tuhan bilang kita itu spesial, itu berharga. Sebelum kita melakukan sesuatu loh. Waktu kita belum ada apa-apanya, kita baru lahir, kita ada di rahim ibu kita. Tuhan sudah menganggap kita berharga, bukan karena apa yang menempel dalam diri kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu ini Tuhan yang buat. Sayangnya orang-orang berpikir orang-orang itu berharga karena sesuatu. Sehingga ketika sesuatu dan orang lain tidak puji dia jadi insecure. Padahal dia berharga karena Tuhan ciptain dia. Ada amin nggak? Berharap teman-teman mengerti firman Tuhan ini. Dan yang kedua yang Konden mau bilang begini, siapa kita semestinya bukan dari sesuatu di luar diri kita, tetapi apa yang sudah ada di dalam diri kita yang sudah Allah taruh. Teman-teman, sesuatu itu menjadi berharga, bukan karena itu berharga, tetapi karena dikerjakan oleh kita manusia yang berharga. Ya, orang di luar itu berbeda ya. Oh, kalau dia jadi bos, jadi CEO, keren ya. Padahal bukan itu yang keren. Yang keren adalah manusia itu sendiri yang Tuhan ciptakan untuk bekerja. Maka teman-teman, kita yang sudah keren atau sudah luar biasa ini,
Nah, dari situ keluarlah, baru membuat sekitar menjadi luar biasa. Bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Apa yang Tuhan sudah taruh, sudah ciptakan bagi kita. Ini yang pertama. Yang akan membuat kita jadi orang yang tidak jadi orang insecure. Tapi yang kedua, apa sih, Ko Andrea? Selain kita tahu kita ini siapa di hadapan Tuhan, apa, tapi yang kedua, kadang-kala insecure juga bisa muncul karena kita takut ya. Karena kita takut. Nah, makanya ada satu firman Tuhan yang boleh buat kita jangan takut. Sekalipun pada waktu itu kondisi bangsa Israel begitu sulit, susah, tidak tahu bagaimana habis ini, tapi Tuhan kasih kekuatan bagi mereka di Yeremia 29 ayat 11, dan ini juga boleh menjadi kekuatan bagi kita sekarang dan ke depan, karena kita nggak akan tahu bagaimana jalan hidup kita, tapi kita tahu selalu ada Tuhan, dan ini membuat kita menjadi orang yang semestinya aman, nyaman karena dekat dengan Tuhan, bukan jadi orang yang insecure. Boleh minta teman kita bacain buat kita. Konden minta teman kita dengan suara yang keras bacain buat kita ya. Boleh minta tolong Grace bacain buat kita. Oke, kalau Grace nggak bisa, boleh nggak teman kita Belensa bacain, atau mungkin buat kita Yeremia 29 ayat 11. Boleh? Ada satu orang anak remaja bacain buat kita Yeremia 29 ayat 11. Grace nggak bisa, Belensa nggak bisa ya? Konden minta tolong ini dia bacain buat kita. Evelyn. Bisa? Yeremia 29 ayat 11. Bisa, Evelyn, bacain buat kita. Kalau enggak, Konden bacain ya, buat teman-teman semua ya. Mungkin ada kendala. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberitakan ini ketika bangsa Israel ada di kondisi pembuangan, di mana mereka sudah kehilangan harapan, mungkin juga terikut omongan nabi palsu, dan juga mereka di dalam kondisi yang susah, mencekam, tapi Tuhan bilang, nggak usah takut, karena taat aja, berubah aja, itu kata Tuhan. Tuhan pasti menyediakan rancangan damai sejahtera untuk hari depan yang penuh harapan. Sekalipun mungkin teman-teman hari ini bersama dengan orang tua menghadapi masalah, tapi ingat aja, ada rancangan damai yang Tuhan siapkan buat anak-anak Tuhan. Amin. Jadi ini boleh jadi kekuatan supaya kita nggak insecure, ketakutan seperti Elia tadi. Seolah-olah nggak punya Tuhan, nggak punya hari depan, nggak punya jalan untuk keluar dari itu. Yang berharap kita boleh change insecure kita menjadi grateful, menjadi penuh harapan, menjadi penuh syukur kalau kita mengenal siapa kita, hidup dalam Tuhan, dan yakin ada Tuhan yang selalu menopang hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman Tuhan sudah selesai diberitakan. Dalam firman Tuhan ini boleh menolong kami untuk boleh menghidupi, tidak menjadi orang yang berlarut-larut dalam insecure, tapi kami boleh menjadi orang yang betul-betul nyaman, aman karena ada Tuhan, dan kami tahu siapa kami, dan kami mau menghidupi Tuhan itu, dan kami juga tahu bagaimana kami seharusnya hidup karena Tuhan kasih kami berkat, talenta yang luar biasa. Kalau mungkin ada orang-orang lain, ada keadaan, atau mungkin Tuhan kadang-kala diri kami menciptakan insecure itu, Tuhan tolong kami supaya kami boleh lepas dari itu, dan kami boleh hidup menjadi orang yang penuh grateful, penuh syukur, penuh ucapan syukur, penuh luapan yang luar biasa, karena kami tahu ada Tuhan yang selalu akan menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman Tuhan ini, berkati setiap anak-anak yang hari ini hadir, supaya mereka boleh membangun diri mereka di hadapan Tuhan, bukan kepada sesuatu di luar Tuhan. Kami serahkan doa ini, dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Ya, teman-teman, oke, pertama-tama terima kasih Klan untuk memberikan firman untuk hari ini. Oke, selanjutnya teman-teman kita mau bersyukur untuk semua yang Tuhan telah berikan kepada kita semua. Ini saatnya untuk merespon kasih Tuhan yang kita sudah terima dengan memberikan persembahan.
Teman-teman bisa scan QR code yang ada tadi ditunjukkan dengan kami menyanyikan lagu. Mari kita naikkan pujian. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang memeliharaku selamanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk memberi kami kesempatan untuk mengambil bagian dalam pelayanan-Mu di gereja ini. Tuhan, berkatilah uang-uang yang telah dikumpulkan ini dan beri hikmah pada para pengurus untuk menggunakan uang yang dapat dikumpulkan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hai guys, teman-teman boleh open cam supaya sebentar kita langsung foto. By the way, teman-teman, Konden mau reminder tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Kalau nggak penting-penting aman, nggak usah keluar karena COVID lagi naik-naik ya, dan kita boleh mendukung anjuran pemerintah. Teman-teman juga, Konden mau say thank you, hari ini boleh beribadah bersama-sama. Thank you buat setiap teman-teman yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Teman-teman, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu perhatikan. Kalau mungkin hari ini cuma ikut sendiri, biasanya ikut dengan Koko atau Cicinya, karena mungkin hari ini Koko dan Cici ikut ke perjamuan kudus, boleh sampaikan pengumuman ini kepada mereka. Hanya ada beberapa pengumuman, teman-teman boleh memperhatikan. Di minggu yang akan datang, setelah hari ini dengan Ko Anden kita belajar bagaimana insecure, bagaimana lepas, apa itu tanda tanya, dan bagaimana kita merubah menjadi sebuah pola yang baik, kita tidak terkurung dalam insecure. Minggu depan kita akan belajar bagaimana punya excellent karakter bersama dengan Guru Injil Tommy, Kok Tommy, kita akan belajar bagaimana punya excellent karakter supaya kita ngerti dan jelas. Karena teman-teman ini penting, baik teman-teman sekarang dan juga ke depan. Bagaimana sih atau apa itu excellent karakter? Nanti sama-sama kita akan belajar itu. Dan teman-teman yang masih mau pelayanan, bersyukur sekali banyak teman-teman yang terus-menerus mau belajar dalam pelayanan, dan kalian tahu teman-teman sangat kreatif, pinter-pinter, juga punya banyak hal. Yuk mari pakai itu bersama-sama dengan kita di dalam pelayanan untuk membantu koren kita. Dan juga untuk boleh kita belajar bertumbuh bersama-sama. Bisa menghubungi Ko Andrian ya. Kita masih dalam pandemi, jadi pelayanan kita masih 3 hal yang besar, yaitu pelayanan sebagai WL. Hari ini ada Troya WL, juga ada kayak Darren Band, operator, juga ada yang membantu membuat lagu atau PPT yang ada. Jadi kira-kira itu. Dan pengumuman yang terakhir, teman-teman yang belum mentransfer atau teman-teman yang sudah menabung tapi lupa untuk ditransfer ke rekening di bawah ini, teman-teman boleh kirim ya. Teman-teman yang punya berkat boleh mensisihkan sedikit berkatnya untuk teman-teman nanti akan kumpul di program Korem PK. PK itu apa? Peduli kasih. Supaya nanti kalau kita udah banyak atau mungkin di momen-momen khusus, Korem boleh memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan ya. Kita boleh kumpul uang-uang kita, beberapa nggak usah banyak teman-teman, dengan sepenuh hati nanti ditransfer ke rekening ini untuk nanti kita akan salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan di satu momen khusus ya. Dari konten itu aja kita akan tutup ibadah kita. Teman-teman, kita belum ada coffee di minggu kedua nanti, tapi nanti rencananya
di minggu akhir dan juga di bulan depan COVID sudah mulai ada lagi dengan tema-tema yang menarik. Teman-teman boleh belajar ya, boleh mengisi waktu di hari Sabtu, nggak usah kemana-mana, kita boleh sama-sama belajar. Dari konten itu aja kita akan menutup ibadah di hari ini. Doksologi, teman-teman jangan dulu bubar ya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah selesai beribadah, tapi biarlah ibadah kami tidak hanya berhenti sampai di koren ini, tapi kami boleh betul-betul mengaplikasikan ibadah kami hari ini di dalam kehidupan nyata kami, kehidupan sehari-hari kami, di dalam pergaulan kami, sekolah kami, kehidupan kami, hari lepas hari juga di dalam keadaan rumah kami, keluarga kami, supaya kami juga boleh menunjukkan bagaimana hidup sebagai seorang anak Tuhan yang betul-betul hidup bukan di bawah ketakutan, insecure, tapi kami boleh hidup menjadi orang yang bersyukur, penuh grateful, supaya hidup kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain dan kami tidak menjadi batu sandungan atau tidak membuat orang-orang di sekitar kami menjadi kurang enak karena keadaan diri kami, tapi kami boleh menjadi berkat dan boleh memakai setiap talenta, karunia, dan potensi kami untuk boleh menolong, menjadi berkat, dan juga melayani. Tuhan pimpin, Tuhan tolong kami di dalam setiap aktivitas, tugas-tugas kami, sekolah kami. Tuhan juga boleh menolong Tuhan di tengah-tengah kondisi yang masih sulit karena pandemi. Kami boleh tetap memelihara, kami punya tubuh. Teman-teman yang sakit Tuhan boleh sembuhkan. Teman-teman yang mungkin lagi mengalami kesulitan Tuhan boleh tolong, berikan jalan keluar. Tuhan juga boleh memberkati papa mama kami, dan Tuhan juga boleh memimpin kami di dalam sekolah-sekolah online kami. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat daripada Allah Tritunggal, kasih sukacita damai boleh turun sampai nanti pada selama-lamanya. Amin.